Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang ke-9 sampai dengan 21. Tetapi saya akan lebih fokus dari ayat 9 saja sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, bantulah orang kekurangan, orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk." Ya, dari pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama, saya memberikan sebuah tema, yaitu hidup menjadi berkat. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita berkata bahwa saya ingin agar hidup saya menjadi berkat. Makanya ada juga pujian yang berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ketika kita menyanyikan itu, mungkin ada orang yang menangis meneteskan air mata. Tapi juga ada yang hanya sekedar menyanyikannya tanpa mengerjakannya. Pada saat ini kita juga belajar dari apa yang dikatakan oleh Roma, khususnya di dalam surat pasal yang ke-12 ini. Kita mau belajar untuk ingat bahwa kehidupan yang kita jalani itu ada maksud dan tujuan Tuhan, agar hidup kita bukan hanya fokus kepada kesenangan diri manusia, tetapi harusnya kehidupan kita berfokus pada hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ini juga yang akan memimpin kita untuk akhirnya kehidupan kita bisa menikmati. Karena apa? Tuhan mau agar segala yang baik yang sudah Tuhan rencanakan, segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan, dan segala yang baik yang Tuhan ingin wujud nyatakan melalui kehidupan kita bisa terlaksana. Makanya Tuhan mau agar kehidupan kita bisa menjadi berkat. Karena itu yang menjadi pertanyaan, ketika hidup kita menjadi berkat, maka apa yang kita harus kerjakan? Yang poin yang pertama saya mau katakan, bahwa kita dituntut untuk hidup di dalam kasih. Karena ketika kita hidup di dalam kasih, maka disitulah akan nyata bagaimana kehidupan kita, perkataan kita, pikiran kita, bahkan perbuatan kita, tindakan kita, semuanya didasari dari kasih. Alkitab katakan bahwa biarlah, di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah apa yang baik. Ketika kita hidup di dalam kasih, maka segala sesuatu yang baik pasti akan kita kerjakan dan kita lakukan. Bahkan di sini dikatakan bahwa diwujudkan dalam saling menghormati di ayat yang ke-10-nya. Jadi ketika di dalam tindakan-tindakan kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih, maka pasti akan hidup saling menghargai, bukan saling membenci, apalagi saling mendengki. Karena kasih pasti akan mengampuni, kasih juga akan berkorban, dan kasih itu yang akan dikerjakan di dalam segala sesuatu, meskipun mungkin ada orang yang mengecewakan. Tetapi ketika kita hidup di dalam kasih, maka kita akan merasakan bagaimana damai sejahtera dikerjakan di dalam kehidupan kita. Meskipun tadi ketika kita melakukan apa yang baik, belum tentu semua orang suka. Tapi ketika kita melakukan kasih, disitulah awal dari sukacita. Karena itu di poin yang kedua, saya mau bawa kita melihat bagaimana ketika kita sudah dituntut untuk hidup di dalam kasih, maka selanjutnya kita dituntut untuk mewujudkan kasih Kristus dalam hidup yang menyatakan kebaikan. Kenapa demikian? Karena tadi sekedar kata kasih
semua orang pasti bisa. Tapi mewujudkan kasih belum tentu semua orang melakukan. Kasih itu bukan sekedar kata-kata, tetapi kasih itu diwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari. Karena itu wujud nyatakanlah kasih itu, sehingga tidak pernah kita membencinya. Di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa tidak akan mengutuk. Sini dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, dari pembacaan ini ada sebuah tindakan bahwa seringkali orang bisa mengumpat orang yang melakukan kejahatan. Tetapi Alkitab melangkah lebih jauh lagi. Kalau orang bisa membalas kejahatan dengan kejahatan, kasih itu mengajarkan bahwa balaslah kejahatan. Bahkan di sini dikatakan memberkati. Kalau di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa bantulah di dalam kekurangan orang-orang, terus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan. Artinya ada setiap tindakan-tindakan yang kasih itu diwujud nyatakan dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena itu kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus membawa jemaat di Roma untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, karena Tuhan melihat bagaimana potensi setiap orang yang percaya bisa menjadi berkat. Karena itu kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi harus dikerjakan. Dan di ayat sebelumnya dikatakan bahwa janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan dan dalam kesesakan dan bertemulah. Tantangan pasti bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita, tetapi jangan itu menjadi alasan kita untuk akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Tetapi kita tetap hidup melayani satu dengan yang lainnya, sama seperti Kristus memberikan teladannya, di mana Dia berkorban bagi kita, dan akhirnya kita bisa merasakan karya penebusan dan itu juga yang memotivasi kita untuk terus melayani sampai akhir kita. Karena itu di ayat yang tadi kita bilang bahwa ketika kita hidup ingin menjadi berkat, maka kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan. Karena ketika kita ingin mengalami berkat, maka kita juga harus siap untuk bisa menjadi saluran berkat. Karena berkat itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi berkat yang kita terima harusnya juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga pada akhirnya orang-orang yang ada melihat segala kasih Tuhan melalui kehidupan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya renungan ini bisa memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.